Bagaimana Ibu? Apa kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ibu sebenarnya sudah pernah ketemu saya? Sudah ya Bu. Baik, kita sudah kenal ya Bu ya. Atas nama Ibu siapa? Ibu Nurjana. Oh, Ibu Nurjana ya Bu ya. Bentar. Ibu bawa buku KIA-nya? Bawa ini. Bawa ya Bu. Saya cocok identitas dulu ya Bu ya. Di sini Ibu namanya Ibu Nurjana Zainab ya Bu. Ya. Usianya 25 tahun. Lalu pekerjaannya ibu rumah tangga ya Bu ya. Lalu nama suaminya Bapak Fadil Habibi, umur 28 tahun. Pekerjaannya karyawan swasta ya Bu. Oh ya, Ibu ada keluhan nggak Bu? Nggak ada ya Bu ya. Lalu berdasarkan riwayat data terdahulu yang kunjungan awal, Ibu di sini menstruasi mens pertama kali muncul umur 13 tahun, bener ya Bu ya? Betul. Lalu lama haidnya 6-7 hari, bener ya Bu? Betul. Terus ganti pembalut 3 kali sehari ya Bu? Iya. Di sini terus nggak ada komplikasi ya Bu ya? Terus ini pernikahan yang pertama ya Bu berdasarkan data awal. Terus umur Ibu menikah saat 23 tahun ya Bu ya? Betul. Umur suami menikah 26 tahun ya Bu? Iya. Lalu lama menikah 2 tahun ya Bu, bener ya Bu ya? Oh iya, Ibu kehamilan usia berapa Bu? Udah 8 bulan. Oh, 8 bulan. Di sini Ibu mens terakhir tanggal 15 Januari 2020 ya Bu ya. Berarti usia kehamilan Ibu 33 minggu ya Bu ya. Perkiraan tafsiran persalinannya itu tanggal 24 Oktober ya Bu. Gimana Bu gerakan janinnya itu pertama kali terasa di usia berapa? Di usia 4 bulan udah terasa. Iya Bu. Itu untuk sekarang gerakan janinnya itu aktif atau pasif Bu? Sudah aktif ya? Aktif ya Bu ya. Lalu Ibu ada penyakit keturunan dari keluarga seperti diabetes, TBC gitu, ada nggak Bu? Tidak ada. Nggak ada ya Bu. Alhamdulillah ya Bu, bagus ya Bu ya. Terus riwayat penyakit yang lalu atau operasi, pernah dirawat, dioperasi, pernah nggak Bu? Tidak pernah. Nggak pernah ya Bu ya. Baik. Terus untuk riwayat kandungannya Ibu pernah mengalami komplikasi? Tidak pernah. Tidak pernah ya Bu, alhamdulillah ya Bu ya, sehat. Ibu pernah menggunakan KB sebelumnya? Belum. Belum ya Bu. Kandungan yang pertama ya Bu ini ya Bu ya? Oh, Ibu pola makannya berapa kali sehari Bu? Sehari 3 kali. 3 kali. Menunya seimbang nggak Bu? Iya, ada nasi, Iya. sayur, lauk pauk. Iya. Kalau untuk pola minumnya Bu berapa kali sehari? Sekitar 9 gelas sehari. Oh, kurang lebih segitu ya Bu ya. Bagus ya Bu, dipertahankan. Ibu pernah mengonsumsi alkohol, jamu atau obat-obatan Bu? Nggak pernah ya Bu, saat hamil ini nggak pernah ya Bu ya. Oh ya, bagus ya Bu. Untuk pola buang air kecilnya berapa kali sehari Bu biasanya? Sekitar 10 kali. 10 kali ya Bu ya. Normal kok buat ibu kebun hamil. BAB-nya kadang berapa kali sehari Bu? Sehari sekali. Oh, bagus ya Bu pencernaannya, berarti nggak terganggu ya Bu ya. Terus untuk tidur siangnya berapa jam Bu? Siang cuma 1 jam. 1 jam normal. Terus malamnya? Sekitar 6-7 jam. Ya dipertahankan ya Bu ya istirahatnya ya Bu. Ibu selama kehamilan pertama ini dinantikan ya Bu ya? Iya. Dinantikan. Terus mendapat sosial support dari suami nggak Bu? Dapat. Alhamdulillah ya Bu ya. Untuk dari orang tua mendapat? Dapat ya Bu. Dari keluarga dapat? Dapat. Mertua Bu? Dapat. Dapat ya Bu. Alhamdulillah ya Bu, sehat. Ibu ingin bersalin di mana Bu nantinya? Di puskesmas yang dekat aja, Kecamatan Makassar Bu. Ya. Terus Ibu ingin didampingi dengan siapa persalinannya? Dengan suami saya. Suami ya Bu, siaga ya Bu suaminya ya Bu. Lalu Ibu nanti transportasi dari rumah ke sini menggunakan apa Bu? Kalau mobil. Mobil ya Bu. Iya, terus ingin ditolong dengan siapa Bu persalinannya? Dengan bidan. Bidan. Oke, baik Ibu. Ibu, ini saya ada wadah. Ibu nanti tolong pipis di sini sedikit juga nggak apa-apa, tapi jangan dicampur air ya Bu ya. Sedang apa Bu di sana Bu?
Oh iya, baik ya Bu. Langsung kita periksa tinggi badan dan berat badan ya Bu ya. Mari Ibu kita ukur untuk berat badan dan tinggi badannya dulu ya Ibu ya. Bisa naik. Iya baik. Ibu, ini berat badan Ibu 64 kg dan tinggi Ibu 155 ya Bu ya. Ya. Bentar ya Ibu ya. Mohon maaf Ibu bisa ke tempat tidur terlebih dahulu. Baik, Ibu naik ya Ibu ya. Mohon maaf, saya selimuti dulu ya Ibu. Ya baik, Ibu sembari menunggu di sini saya tinggal cuci tangan ya Ibu ya. Ibu, kita lakukan pertama pemeriksaan tensi darah ya Bu ya. Maaf ya Bu. Tolong Bu digulung lengan bajunya. Bisa? Maaf ya Bu, saya gulung lengan bajunya ya Bu ya untuk periksa tekanan darah. Coba ya, maaf ya Bu ya. Maaf ya Bu. Bu kalau nggak nyaman bilang ke saya ya Bu ya. Nah ya Bu. Maaf Bu. Ibu, ini tekanan darahnya normal ya Bu ya, 110/80 dipertahankan ya Bu ya. Makanannya juga dijaga biar tekanan darahnya normal terus menjelang persalinan ya Bu. Ke pemeriksaan suhu ya Bu ya. Di sini saya Ibu bersedia untuk membuka bajunya? Boleh ya Bu ya. Bentar Bu. Maaf ya Bu ya. Ibu, ini ketika saya lap dulu, mau saya lap atau Ibu yang lap? Lapin. Oke, ya Bu. Bentar ya Bu ya, maaf ya Bu. Maaf ya Bu, tolong diangkat tangannya. Saya taruh termometer di sini ya Bu ya. Jepit. Ya Bu. Ya, bagus ya Bu. Ibu, saya lanjut ke pemeriksaan lagi ya Bu ya. Mohon maaf, saya pegangannya di sini. Bentar ya Bu.
ibu ya. Suhunya juga normal 36,5. Ibu, mohon maaf, kita lanjut ke pemeriksaan kepala ya Ibu. Sebelumnya bersedia untuk membuka hijabnya Ibu? Oh tidak, baik Ibu. Saya periksa ya Ibu ya. Mohon maaf, Ibu apakah ada nyeri tekan? Oh tidak ya Ibu ya. Ibu keramas berapa kali seminggu? Oh 3 kali. Ibu pernah dicek? Oh tidak pernah ya Ibu ya. Oh baik Ibu. Baik Bu. Selanjutnya pemeriksaan wajah ya Bu ya. Ibu apakah ada nyeri lengan di sini? Nggak ada ya Bu. Di sini ada Bu? Nggak ada ya Bu. Bagus ya Bu. Lalu saya lanjut pemeriksaan mata ya Bu ya. Pemeriksaan mata ya Bu. Bagus. Merah muda ya Bu ya. Juga merah muda. Ya bagus ya Bu ya. Bersih. Pemeriksaan hidung ya Bu ya. Bagus, bersih ya Bu ya hidungnya, terus gak ada bengkak juga, gak ada cairan juga yang keluar. Selanjutnya pemeriksaan mulut ya Bu ya. Lalu pemeriksaan mulut ya Bu ya, tolong dibuka mulutnya Bu. Bersih ya Bu, giginya rapi, gak ada sisa makanan, lidah juga merah muda, gak ada karang gigi, terus tekstur bibirnya juga lembab ya Bu, lalu bibir merah muda ya Bu, bagus ya. Biasanya melakukan pembersihan telinga itu berapa kali seminggu Bu? 1 kali. 1 kali seminggu ya Bu ya, berarti bersih ya Bu. Apakah ada nyeri Bu bisa ditekan gini? Tidak. Nggak ada ya Bu ya, bagus ya. Saya lanjut pemeriksaan leher ya Bu, mohon maaf apabila nggak nyaman bilang aja ke saya ya Bu ya. Mohon maaf Bu. Sakit Bu? Enggak. Ya nggak ada bengkak juga ya Bu, tolong bantu menelan Bu. Ya nggak ada bengkak juga ya Bu, nggak sakit kan Bu ya? Nggak sakit. Ibu saya lanjut ke pemeriksaan payudara ya Bu ya. Ibu tolong angkat ketiaknya dua-duanya. Saya tekan ke ibu. Maaf sebelumnya sakit bilang ya Bu ya. Nyeri Bu? Nggak ada ya Bu, bagus. Di sini. Nyeri Bu? Nggak ada ya Bu, bagus ya. Saya buka ya Bu. Ini simetris ya Bu ya. Terus putih juga bersih, menonjol. Terus apakah sakit Bu? Nggak ada ya Bu. Sakit Bu? Tidak. Nggak ada ya Bu, nggak ada bengkak juga. Ibu saya lanjut ke pemeriksaan perut ibu ya. Saya di sini akan mengetahui di mana letak janin ibu ya Bu ya. Tolong ditekuk Bu, kakinya bisa. Baik, ya, bagus ya Bu. Saya buka ya Bu, izin ya. Sakit bilang ke saya ya Bu ya. Mari. Ini teraba lunak, bulat dan tidak menting, kemungkinan ini bokong dede bayinya ya Bu ya. Saya buka dulu sebentar. Saya ikut dari sini ke bawah. Ini 30 cm ya Bu ya. Lanjut ke pemeriksaan kedua. Sakit bilang ya Bu. Ini teraba memanjang, kemungkinan punggung dede bayinya ya Bu ya. Terus di sini bagian kecil, kemungkinan bagian jari dede bayinya ya Bu ya. Ibu ini saya tekan ya Bu. Ini teraba keras, bulat dan melenting. Kemudian kepala dede bayinya sudah sini ya Bu, di bawah ya Bu ya. Kita sekalian dengar detak janin dede bayinya ya Bu ya. Ya. Maaf ya Bu. Udah nyobain kamu. Ini detak jantung janinnya normal ya Bu ya, 144 kali per menit. Dede bayinya juga kemungkinan aktif, sehat ya Bu ya. Ibu lanjut tolong lurus kakinya. Ya, kita lanjut ke tadi kan kepalanya udah pas ke bawah Bu. Kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya ya Bu ya. Ibu sakit bilang saya ya Bu ya. Ibu ini kepala dede bayinya udah masuk jalan lahir ya Bu ya. Ya.
Ibu bersedia untuk saya periksa wanitanya? Tidak usah. Baik, asal langsung ke kaki ya Bu ya. Maaf ya Bu, nggak nyaman bilang saya ya Bu ya. Maaf ya Bu. Saya buka dulu pas kakinya. Boleh? Boleh. Simetris ya Bu kakinya ya Bu. Terus di sini nggak ada varises juga ya Bu. Di sini juga bersih, nggak ada varises. Terus di sini juga nggak ada odeng ya Bu ya. Normal sehat ya Bu ya. Ayo lanjut Bu. Ibu bisa pakai baju atas ya. Bisa bangun sekalian. Kita lalu ke pemeriksaan saraf motor Ibu ya Bu ya. Ibu kalau lihat depan. Ibu di sini diantar siapa Bu? Yang suami. Diantar suami yang Bu ya. Tadi udah makan Bu. Sudah. Ibu, saya lanjut ke pemeriksaan atas Ibu ya Bu. Mohon maaf, tangannya sering Ibu pakai kanan atau kiri Bu? Kanan. Berarti saya bisa kiri ya Bu ya, untuk mengetahui apakah Ibu kekurangan energi atau enggak ya Bu. Tolong ya Bu, ini disikatnya ditutup. Ya, kita 38 ya Bu, 19. Ya. Ini normal ya Bu ya. Lengan atasnya 27. Ibu sehat dan kekurangan energi. Ibu bisa balik ke tempat duduk situ. Mari Bu. Tadi sendalnya mana Bu? Ibu, kita lanjut ke pemeriksaan hemoglobin ya Bu, untuk mengetahui apakah HB Ibu itu rendah apa ya Bu, dan makanya apakah Ibu itu menderita anemia atau tidak ya Bu ya. Baik, tadi saya sudah ceritakan Bu. Oke. Pakai handphone dulu ya Bu ya. Minta absen siapa, kayak siapa, baru siap pasang alatnya. Ibu sakit bilang ke saya ya Bu ya. Mohon maaf, mau mana Bu jadinya yang gini? Yang ini ya Bu. Ya. Sakit bilang saya ya Bu ya. Supaya di simpan cokok. Ya Bu. Belum cukup Bu. Ya Bu. Ini normal ya Bu, HB-nya 12 gram per DL. Normal ya Bu, berarti Ibu nggak penderita anemia ya Bu ya. Ya baik, kalau gitu potong chip. Ini saya akan melakukan uji lab berupa urin protein ibu hamil yang sudah saya periksa tadi. Langkah pertama adalah kita mencuci tangan 6 langkah sebelum melakukan uji lab ya. Jadi kita basahi air dengan air mengalir, lalu kita menggunakan sabun, cuci tangan 6 langkah, dan bilas dengan air mengalir. Setelah itu kita keringkan dengan menggunakan tisu.
Langkah selanjutnya adalah kita menggunakan APD. Di sini saya sudah menggunakan masker terlebih dahulu, maka kita akan melanjutkannya dengan menggunakan apron ya. Kita menggunakan masker setelah menggunakan apron ya. Lalu di sini barang-barang yang akan kita gunakan di sini adalah pertama sampel urin ibu hamil. Lalu ada kompor spiritus, ada bengkok, ada penjepit tabung, ada squid, pipet tetes, asam asetat 6%, tabung reaksi dan rak tabung. Langkah pertama adalah kita mengambil sampel urin ibu hamil tadi dengan menggunakan squid sebanyak 2 cc. Sebanyak 2 cc. Kita taruh di tabung pembanding. Lalu kita ambil lagi 2 cc. Kita taruh ke tabung penguji. Setelah sudah ditaruh seperti ini, kita bakar tabung pengujinya tadi dengan kompor spiritus hingga mendidih. Kita bakar dengan posisi miring. Setelah mendidih, kita bandingkan dengan uji pembanding. Di sini hasilnya sama-sama jernih dan urinnya juga sama ya dengan uji pembanding. Jadi kita langsung menulis hasil reaksinya, yaitu negatif urin proteinnya. Kalau misalkan uji sampel urinnya ini keruh, kita lakukan uji keduanya dengan asam asetat sebanyak 4 tetes. Baik Ibu, hasil pemeriksaannya itu normal semua ya Bu, dari ujung kepala sampai ujung kaki alhamdulillah tidak ditemui kelainan atau gangguan ya Bu ya. Semua baik, dari TTV Ibu juga tensinya juga normal Bu, 110/80, suhunya juga 36,5 normal, sehat. Nah dari 72 kali per menit juga normal, terus berat badan 64, 195, terus penampilan juga normal ya Bu. Terus dari itu janinnya sudah masuk, sudah berada di bawah kepalanya. Terus kepala janin sudah masuk dalam lahir ya Bu, jadi dimohon persiapan persalinan juga, jaga-jaga aja. Terus untuk detak jantung dede bayi juga normal ya Bu ya, bagus. Terus HB juga normal. Urin proteinnya juga alhamdulillah nggak ada ya Bu, jadi ibu sehat, nggak menderita preeklamsi atau eklamsi ya Bu ya. Iya Bu, Ibu di sini kan ada beberapa informasi ya Bu ya. Informasinya itu ada tanda bahaya kandungan. Ibu sudah tahu? Ada yang perlu ditanyakan di sini Bu? Sudah tahu ya Bu. Ini tanda bahaya kandungan itu seperti muntah terus menerus, cairannya juga menurun, demam tinggi, lalu bengkak kaki disertai kejang dan juga tekanan darah tinggi, itu juga bahaya banget Bu. Janinnya juga nih, hati-hati tolong dihitung apakah janinnya ini aktif atau pasif ya Bu ya. Lalu ada perdarahan lewat vagina juga diwanti-wanti ya Bu ya. Terus ada air ketuban keluar sebelum waktunya, itu juga bahaya banget. Jadi dimohon untuk datang ke fasilitas kesehatan ya Bu ya, untuk cepat-cepat dapat penanganan gitu ya Bu ya. Terus demam juga harus cepat-cepat datang ke dokter atau ke dokter ya Bu ya. Terus jantung berdebar-debar, itu juga diare berulang, pokoknya juga cairannya menurun ya Bu, karena Ibu harus jaga banget nih cairannya ya Bu. Terus untuk makanannya Bu, untuk pola sehari-hari di sini Ibu makannya juga tetap dipertahankan, nasi, lauk pauk, sayur ya Bu.
kalau muntah misalkan ibu makannya sedikit aja tapi sering. Terus kalau nggak mau makan nasi ganti aja dengan kentang misalkan, ganti karbohidrat dengan itu. Lalu ganti cemilannya ganti malkis kalau misalkan mau muntah ya bu ya, biasanya suka ada lemon gitu ya bu. Terus istirahatnya juga ibu normal tadi ya bu, dipertahankan 6-7 jam di malam hari, dan di siang hari 1-2 jam ya bu ya, normal ya bu. Lalu untuk menjaga kesehatan diri, tolong cuci tangan ya bu ya, sebelum makan, sudah makan, sebelum BAK dan BAB, sudah BAK dan BAB. Mandinya juga tolong diatur 2 kali sehari ya bu ya. Lalu bersihkan payudara bu, biar nggak kotor ya bu. Terus periksa gigi juga, dan ganti pakaian juga. Dan kalau pipis bu, tolong banget ini dibersihkan ya bu daerah kewanitaannya dengan tisu ya bu ya. Terus ibu juga bisa juga ngelakuin senam hamil biar adik bayinya sehat ya bu ya. Terus juga bisa ibu juga nggak menderita keluhan-keluhan yang lain kayak nyeri punggung tuh, insya Allah dengan senam hamil tuh bisa tertangani bu. Terus adik bayinya sering diajak ngomong bu sama suaminya ya bu ya, biar terangsang gitu kan. Terus yang dihindari ibu tuh gak boleh kerja berat ya bu. Terus kalau misalnya suami merokok bu, nggak rokok ya bu. Kalau misalkan dekat-dekat orang rokok juga nggak boleh ya bu ya. Terus ibu juga diwanti-wanti nggak boleh minum yang bersoda. Terus jamu juga nggak boleh. Kalau obat-obatan kalau konsultan ke dokter ya bu. Lalu di sini persiapan persalinannya tadi kan sudah ditanyakan bu ya di awal. Ibu didampingi suami ya bu ya, ingin bersalin di puskesmas terdekat. Terus ditolong dengan bidan ya bu ya. Terus alhamdulillah ibu mendapatkan social support dari keluarga ya bu ya. Alhamdulillah. Ya sudah bu, kurang lebih gini aja. Tolong dibaca ya bu UKIA-nya. Untuk pertemuan selanjutnya kita ketemu 2 minggu lagi ya bu ya, untuk melihat pertemuannya gimana. Nanti ibu tolong baca, kalau ada yang nggak tahu bisa tanya ke saya, dan kalau ada keluhan bisa datang ke sini ya bu ya. Baik ibu, terima kasih bu. Ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah. Terima kasih, sehat-sehat ya bu, dede bayinya ya bu, dan ibu juga ya.